kesimpulannya tidak ada pengaruh. Terus gimana tuh Kak gitu ya? Padahal data yang sudah saya himpun sudah benar misalnya, tapi kok nggak sesuai ya dengan teori yang terus ada yang sama nggak ngambilnya proksi dan acuan dan sampelnya? Oh beda. Kawan Ricci, kita balik lagi di segmen Rich Talk dan masih bahas mengenai statistik. Kalau teman-teman dengar atau udah nyaksikan video sebelumnya, kita bahas mengenai ternyata kalau mau olah data harus tahu dulu jenis datanya apa, terus juga harus tahu apa lagi Kak tadi? Tujuannya, terus tadi baru kita ngomong alat yang dipakai pasnya apa dan software yang mendukung seperti apa. Nah, sebelum nanti kita ngomong interpretasi datanya Kak, dan juga ada yang bisa nggak sih sebenarnya kita sehatkan aja sendiri datanya? Sehatkan ya. Ya, sehatkan gitu ya. Nah, atau dan yang sambungan dari part sebelumnya kita ngomong masalah apa tadi? Hipotesisnya ditolak gitu ya. Iya, apa bisa nggak sih kalau misalnya kebanyakan orang kan ngomong hipotesis itu ya semuanya berpengaruh. Jarang ada yang memilih hipotesisnya yang tidak berpengaruh. Apalagi kalau misalnya acuannya itu adalah negara-negara yang memiliki karakteristik yang berbeda jauh dengan yang sedang kita uji saat ini. Nah, itu gimana secara untuk merespon atau kita mengambil kesimpulan membentuk hipotesis tersebut? Oke. Adik-adik yang harus dipahami bahwa tadi kan saya jelaskan di awal itu ya Pak Ricci ya, bahwa hipotesa itu akan terbentuk dari teori yang melandasi dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Nah, pasti di hipotesa yang alternatifnya pasti akan berbunyi berpengaruh. Mau dia cuma kata-kata berpengaruh atau nanti menggunakan one tail yang menggunakan kata-kata positif atau negatif. Yang tidak berpengaruh kan selalu adanya di H0. Iya. Oke. Dari adik-adik sudah menghimpun data, sudah melakukan proses pengolahan data, akhirnya pada saat diinterpretasikan, pengambilan keputusannya hipotesa kita itu ternyata HA-nya ditolak. Oke. Yang tadi dikatakan terdapat pengaruh misalnya, ternyata si HA itu ditolak, nggak diterima. Betul. Berarti kalau HA ditolak, berarti diterima kan H0 ya Pak Ricci ya. Kalau H0 berarti kan kesimpulannya tidak ada pengaruh. Terus gimana tuh Kak gitu ya? Padahal data yang sudah saya himpun sudah benar misalnya, tapi kok nggak sesuai ya dengan teori yang saya acu misalnya. Nah, adik-adik nggak usah berkecil hati. Pasti pada saat hipotesanya tidak diterima, HA-nya tidak diterima, pasti saya tanyakan gini satu pertama. Sampelnya itu sampel apa yang diambil? Oh misalnya manufaktur, kebayang nggak manufaktur itu kan banyak ya, digabung. Subsektornya banyak gitu ya. Subsektornya banyak, terus digabung. Yang satu punya karakteristik seperti ini, yang satu punya karakteristik seperti itu, kebayang nggak Pak Ricci? Iya. Ya kan? Tapi dospem saya maunya kayak gini dan penelitian dahulu seperti ini. Misal, oke, sekarang saya tanya, adik pakainya misalnya variabelnya adalah kinerja perusahaan. Ukuran proksinya kan banyak Pak Ricci. Iya. Ya enggak? Kinerja perusahaan itu ukuran proksinya banyak. Adik pakai yang mana? Oh Kak, saya artikel acuannya pakainya subsektor ini, terus dia pakainya proksinya yang ini. Terus ada yang sama nggak ngambilnya proksi dan acuan dan sampelnya? Oh beda. Udah pasti beda. Udah pasti beda. Oke. Terus saya tanya lagi, tapi Kak udah benar misalnya, udah benar kok saya pakainya subsektor yang ini dengan proksi yang ini. Berdasarkan beberapa penelitian memang sudah benar menggunakan itu. Ya, betul. Kemudian hasilnya tetap nggak bagus. Nah, yang harus kita pahami, kita nggak usah berkecil hati. Cari kenapa. Lihat ke data real. Lihat kondisi realnya. Dan kondisi realnya itu bukan cuma sekedar kondisi mikronya, makronya juga harus diamatin ya. Karena bisa saja di negara yang mereka himpun datanya itu dalam kondisi baik-baik saja, mungkin gitu. Nah, sementara ada kejadian khusus nih di negara yang sedang kita uji. Nah, sehingga ada trennya tuh berbeda. Dan ini yang mungkin bisa dikasih penjelasan. Makanya jangan malas-malas baca. Ya, benar baca. Jadi gini adik-adik.
Jangan pernah mengeluh sama dosen pembimbing kalau adik-adik disuruh membaca dan mengumpulkan artikel acuan misalnya sampai berpuluh. Berpuluh itu berapa tuh? 99? Ya, dulu saya sampai 100 pernah. Itu kan disertasi. Ya, tapi maksudnya kadang kan mahasiswa gini ya yang S1 ya. Dosen saya nyuruhnya 20 artikel dan harus tahun yang terbaru misalnya. Itu aja udah mengeluh ya Pak ya. Padahal itu adalah salah satu cara dosen pembimbing untuk membantu kalian. Iya, benar. Pada saat nanti hasilnya tidak sesuai dengan hipotesa atau teori yang ada, adik-adik bisa ngelihat di sana perkembangannya seperti apa, seperti itu. Nanti mungkin kita akan bahas segmen sendiri ya terkait dengan bagaimana sih kita melakukan mapping artikel. Yes. Karena itu penting tuh sebelum melakukan penelitian kita harus mapping dulu. Nanti kita kumpulkan seluruh sumber artikel, lalu kita petakan mana nanti hasilnya seperti apa, dia menggunakan alat apa, terus nanti bisa menginterpretasikan hasilnya seperti apa dan sebagainya. Itu kita petakan sehingga nanti ketika hasilnya pun tidak sesuai dengan hipotesa kita, harapan kita. Nah, kita punya rujukan nih, sudah ada. Selain itu, Pak Ricci, mapping artikel itu adalah untuk membantu kita mencari keterbaruan. Oh, ternyata peneliti ini sudah pernah melakukan penelitian mengenai dengan proksi yang ini loh, dengan sektor yang ini loh. Ternyata masih ada kekosongan yang belum pernah diteliti. Nah, di sanalah dari mapping artikel juga kita mengetahui. Ini mungkin untuk yang S2, S3 sama ilmuwan dan dosen kali ya. Kalau untuk mahasiswa kan rata-rata juga mungkin hampir seluruh perguruan tinggi sifatnya masih duplikasi. Ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau tertarik ya. Oh iya, betul. Sangat, karena ini sangat apa namanya ya. Kadang-kadang kita tuh suka ya udah kalau udah buat penelitian udah selesai, padahal impact-nya tuh jelas. Dan kita tidak berani untuk kayak share hasil kita, ya kan? Apa salahnya kalau kita share hasilnya terus orang baca, bisa saja nanti perusahaan baca atau industri baca, jadi inputan buat mereka. Itu adalah R&D gratis yang dilakukan oleh mahasiswa. Benar nggak sih, Kak? Cuman ya juga harus berkata prosesnya, data dan caranya itu semuanya tepat, nggak ada yang keliru. Nah, kita bungkus lah ya masalah kegiatan, masalah topik itu. Terus kita bahas mengenai olah data, interpretasi datanya. Gimana sih cara membaca hasil dari pengolahan data, Kak? Oke. Kita ambil contoh dulu pakai satu alat ya Pak Ricci ya. Misalnya kita pakainya adalah regresi linier. Kalau misalnya kita menggunakan data yang cross section, berarti kan kita menggunakan metode OLS ya Pak ya, ordinary least square. Bukan OLX ya. Merek apa ya? Iklan ya. Semoga masuk. Pertama pasti di tahap interpretasi Bapak harus memenuhi dulu asumsi yang melandasi ya Pak. Tadi misalnya kita menggunakan asumsi klasik. Ya berarti kita interpretasi dulu tuh adik-adik, asumsi klasiknya lulus atau enggak. Kalau enggak lulus ya jangan langsung, bukan ngulang bahasanya, diakomodasi gitu ya, atau bahasanya disembuhkan kali gitu ya. Disembuhkan dengan cara yang benar ya. Harus dong, kan ada beberapa cara untuk menyembuhkan penyakit asumsi klasik ya, atau mengakomodasi penyakit itu. Jadi pada saat pertama yang kita lakukan, memenuhi dulu asumsinya terpenuhi atau enggak Pak. Modelnya bagus atau enggak gitu ya. Kalau modelnya udah nggak bagus, stop dulu tuh, jangan menginterpretasikan hipotesanya diterima atau ditolak. Misalnya contoh ada asumsi yang terlanggar, ya lakukan dulu treatment. Terlanggar bukan dilanggar ya, terlanggar. Nah kalau misalnya itu belum lulus adik-adik, maka adik-adik lakukan dulu treatment bahasanya seperti itu Pak. Treatment macem-macem, tergantung kasusnya kan nggak mungkin kita lakukan secara teknis di sini ya. Oh ternyata sudah oke nih Pak, lulus nih. Nah berarti kita lihat modelnya bagus nggak gitu ya. Modelnya bagus atau enggak kan banyak cara ya Pak ya. Yang paling gampang atau yang paling sering kita lakukan adalah dengan melihat nilai dari koefisien determinasinya atau adjusted R-square-nya tinggi nggak. Uji F atau uji globalnya lulus nggak. Nah kalau hal-hal yang seperti itu sudah aman, maka baru kita interpretasi Pak, hipotesanya diterima atau ditolak, seperti itu. Baru menginterpretasikan hipotesa pun harus sesuai dengan materi kita. Ya, jangan cuma bisa bilang ini diterima. Oh iya. Ini ditolak. Nah, satu lagi. Itu sampai interpretasi aja Pak, belum pembahasannya adik-adik ya.
Maksudnya di sini interpretasi berarti adik-adik harus mengambil keputusan dulu, hipotesanya diterima atau ditolak. Karena itu sebagai pintu gerbang untuk adik-adik melakukan analisa lebih jauh. Benar kata Pak Ricci, jangan sampai cuma menyatakan hipotesanya diterima atau ditolak. Sampai di situ enggak. Itu hanya pintu untuk kita melakukan analisa lebih jauh. Oke. Nah, dalam ketentuan diterima atau ditolak juga kita menggunakan istilah namanya nilai probabilitas. Nilai probabilitas. Nah, nilai probabilitas ini pun setiap bidang keilmuan beda-beda ya, Kak ya. Kalau kita di bidang keilmuan sosial itu ditoleransinya sampai 10% ya. Sampai 10%. 5, 10 bahkan 1 boleh-boleh aja, tapi ya memang tergantung daripada risetnya teman-teman sendiri ya kan. Jadi kalau misalnya kita juga mau pakai angka 5% juga nggak masalah, angka 10% juga nggak masalah gitu kan ya. Tapi kalau nggak salah untuk di bidang kesehatan itu harus kurang dari berapa persen? Kurang dari 1%. 1% ya. Karena itu kaitannya dengan nyawa seseorang. Jadi yang dimaksud dengan nilai itu adalah tingkat toleransi. Betul Pak. Atau kita sebutnya adalah alfa ya Pak ya. Alfa ya, sebut alfa itu simbolnya ya. Betul. Nah itu sering jadi pertanyaan. Saya kenapa sih kok pakai 10%? Iya. Gitu ya. Bukannya 5%. Nah, adik-adik, tingkat signifikansi itu tergantung dari kita sendiri sebagai seorang peneliti. Benar kata Pak Ricci bahwa di ilmu sosial itu boleh sampai 10. Kalau adik-adik lihat atau sering membaca artikel asing, dia biasanya melepas 1, 5, 10. Maka ada tiga hasil. Bintang, ada bintang 1 itu berarti signifikan pada alfa 10%. 10%. Kalau 2, 5%. Kalau 3 berarti 1%. Apa sih konsekuensinya dengan kita menggunakan tingkat kesalahan yang semakin tinggi gitu ya Pak? Berarti hanya pada konsekuensinya tingkat kepercayaan kita yang semakin rendah. Iya, betul. Kalau saya menggunakan tingkat kesalahannya 1%, maka kepercayaan terhadap penelitian saya 99%. Iya, dan itu semakin bisa diakomodir untuk digunakan oleh korporat atau perusahaan. Bahwa ini terjamin nih kualitas daripada statistik ya. Oh iya, secara statistik. Oke. Seperti itu. Jadi nggak ada masalah adik-adik, nggak harus strict 5%, enggak. Boleh. Yang penting jangan lebih dari 10% ya. Dan ada dasarnya, coba cari teorinya tuh ada tuh. Iya, dan itu hak mutlak dari kita sebagai seorang peneliti menggunakan tingkat kesalahannya 1, 5, atau 10. Ya, kalau mahasiswa mungkin harus didiskusikan dengan dosen pembimbingnya. Ya, kalau kita yang mandiri melakukan riset, memang kita memang harus menentukan sendiri, yaitu hak mutlaknya kita. Oke, Kanur, kita belum bahas nih mengenai, ketemu sama orang, oknum, yang Kak, tolong dong bantu gimana caranya. Ini data udah saya bingung mau olah. Terus juga nanti kita akan bahas mengenai sebenarnya uji UJT itu apa sih? Karena masih banyak mahasiswa yang bilang uji F itu adalah uji bersama-sama ya. Bersama siapa? Bersama kami. Baik, kita akan kembali lagi mungkin di part berikutnya. Jangan lupa teman-teman semua like kalau suka dengan konten ini, share, dan juga jangan lupa komen. Sekali lagi, kalau mau ada yang ditanyakan perihal bagaimana sih menginterpretasikan data, terus olah data, apakah sudah tepat atau belum ya? Nah, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar, nanti Kak Nur akan bersedia kok membalas komentar teman-teman semuanya. Oke, see you, bye-bye di part berikutnya. Bye.